Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anak Rantau Bumi Anoa. Kali ini saya akan mendaki salah satu gunung yang ada di daerah Garut ya, yaitu Gunung Cikuray. Namun jalur kali ini tidak lewat jalur pemancar, tapi melewati daerah jalur tapak Garut. Untuk melihat trek dan lokasinya, saksikan terus videonya sampai di akhir video. Guys, ini kita udah melewati pos 1, lanjut ke pos 2. Setelah pos 2, pos 3 biasanya pos yang digunakan untuk camp sebelum summit attack ke puncak Cikuray. Ini di depan sudah ada pelang pemberitahuan bahwa posko yang kedua udah deket. Kita lanjut ke depan. Ini kita bisa lihat ya, ada beberapa fasilitas untuk pendakian tapak Garut ini. Ini ada toilet untuk para pendaki di perjalanan menuju pos 2. Ini pemandangannya perkebunan warga. Nah, ini di depan kita sudah sampai ke pos 2, pos via tapak Garut 1717 mdpl. Ke pos 3 kurang lebih 0,90 kilo. Ini view-nya. Ini perjalanan menuju pos 3, kurang lebih jaraknya 0,90 kilo. Sejauh ini masih aman ya, karena tadi waktu kurang lebih 45 menit dari base camp pendaftaran, kita naik ojek menuju ke pos 1. Dan untuk biaya ojek dari base camp pendaftaran ke pos 1 itu 20.000 per orang. Jadi lumayan bisa mangkas waktu 45 menit menuju base camp pos 1. Ini sepanjang jalan ada jeruk, tinggal niat aja, mau niat ngambil apa niat ngelewatin doang. Dosa ditanggung masing-masing. Sebenarnya aku tergantung buahnya sih. Kalau mungkin kalau buahnya jatuh di jalan berarti, nah tetap itu nggak boleh. tetap nggak boleh. Nggak boleh. Nih
Udah masuk Udah. batas vegetasi guys. Udah masuk semak belukar nih biasanya Sampai bawah situ tadi. Udah tadi sampai 2. Ini ada tulisannya pos 3. Tapi saya yakin masih jauh di depan. Cuma ngasih tahu doang. Cuma ngasih tahu doang. Pos 3 ada di depan. Masih Ini nanjak. jadi kaki aja lah. Dinikmati. Tanyakan. Iya. Pulang-pulang servis lutut ini. Iya, kesepak kan. Lutut, paha, betis. Mulai nanjak lagi. Masya Allah, suasana pagi kaki Gunung Cikuray. Ini belum sampai pos 3, masih setengah perjalanan lagi kurang lebih. Kita lanjut. Jadi ini kita trekkingnya santai aja, gak dikejar waktu. Info dari base camp pendaftaran tuh, kalau mau tektok bolak-balik jam 2 siang udah bisa di base camp pendaftaran lagi. Tapi kalau kita nyantai jalannya ya jam 3 jam 4. Mungkin kalau kami ya antara jam 3 jam 4 lah, biar bisa nyantai di jalan. Ini ada petunjuk lagi ya. Nih, turun naik. Tapak kerak. Jalannya nanjak tapi dibuat kayak agak kayak anak tangga nih. Dari simpang ini ada petunjuk jangan lurus ya, belok kiri untuk ke puncak. Ini kayaknya ke kebun warga nih. Sejauh ini jalannya nanjak, landai dikit, nanjak, landai dikit, kebanyakan nanjak. Tapi masih aman, belum terlalu ekstrim nanjaknya. Guys, nih bentar lagi kita sampai di pos 3 di depan. Udah beberapa meter lagi. Jadi estimasi emang sesuai info dari petugas tuh, dari pos ke pos tuh jaraknya 1 jam kurang lebih. Jadi dari pos pendaftaran sejam ke pos 1, pos 1 ke pos 2 tuh 1 jam, pos 2 ke pos 3 1 jam, begitupun pos-pos berikutnya. Jadi kalau di total ada 6 pos. Jadi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 jam untuk ke puncak. Ini kita udah sampai di pos 3. Rencananya kita mau makan dulu, sarapan dulu ya, biar summit ke atasnya tuh agak ringan dan beban tas sedikit berkurang. Suasana di pos 3 nih, ketinggian 2000 mdpl. Ke pos 4 tuh 6
0,67 kilo. Jadi nanti tinggal ke atas sana buat ke pos 4 sama ke puncak. Di sini bawah di pos 3 tuh banyak beberapa fasilitas. Nih ada musola, terus sebelah sana tuh ada toilet. Nah kalau yang mau ngecamp, nah batas terakhir ngecamp tuh di pos ini, pos 3 kalau lewat jalur tapak geran. Kita lanjut, kita istirahat dulu sambil siap sarapan pagi dulu ya. Harusnya ganti air nih, Bang. Hah? Ini bibit penyakit semua. Gak apa-apa, itu sumber protein dan tenaganya di situ. Oh, ganti air tuh dari lah tiap hari ini ya, pakai kayak gini ya. Aman sehat kalau di gunung mah, gak berlaku kalau di kota. Ini menu sarapan kita guys. Sarapan paling simpel anak gunung tuh mie. Mie dan mie. Tapi kan ada ini karbo. Proteinnya dari sini mungkin. Aman lah. Gak perlu terlalu banyak isinya. Nanti berat melangkah. Taruna. Jalur nak mana? Ke atas ya? Ke atas? Iya tah. Tadi tah. Boboti dia. Boboti dia. Oh, anu tadi tehnya. Oh, ini. Ini tadi yang berangkat ya. Mas ini mas bukan. Dah, Ayo. Bapak bisa masuk banyak saya. Ini dari posko 3 nggak dikasih ampun, langsung nanjak. Habis makan bonus. Habis makan langsung dikasih nanjak, tambah ngos-ngosan. Kalau berhenti dinginnya nampol tangan sampai kram. Nih dari tadi nanjak terus dari pos 3. Ini masih jalan dari pos 3 menuju pos 4. Dari tadi dikasihnya nanjak mulu nih. Mantap. Nanjaknya gak berhenti. Untuk suhunya juga termasuk dingin. Jadi kalau berhenti tuh
dinginnya nusuk sampai tangan kram. Saran menanjak pakai sarung tangan biar mengurangi sedikit dingin di tangan. Nanjak. Vegetasi lumayan rapat. Suhu udara sejuk. Hah? Suhu udara tuh. Kayaknya 20-an kayaknya. 20 masuk. Si aman ya? Aman. Ini jalannya agak sedikit gembur ya. Ini kalau hujan pasti jadi licin. Jadi tanah gembur dicampur akar pepohonan. Nih kita udah 1 kilo ya jalannya. Posko 4-nya belum kelihatan. Ayo semangat, semangat. Dari pos 3 dari tadi nanjak, paling landainya dikit buat istirahat. Ayo guys, ini vegetasinya udah sangat rapat ya. Jadi ini udah karakter hutan yang udah terlalu tinggi. Jadi bisa dilihat pohon-pohonnya banyak ditumbuhi lumut. Dan ini juga belum sampai ya ke pos 4. Mungkin karena jalannya dari tadi nanjak, jadi ritme jalannya agak dikurangi. Jadi waktunya agak ngaret dikit. Gak apa-apa ngaret, yang penting sampai ke tujuan dengan sehat dan kembali dengan sehat. Ini bisa dilihat. Jadi mataharinya cuma masuk di sela-sela pepohonan nih, karena hutannya rimbun, rapat. Suasananya juga adem. Kita lanjut. Mudah-mudahan pos 4-nya udah dekat. Ini guys, akhirnya kita sampai ke pos 4. Pos 4 ketinggian 2281 mdpl. Nama posnya itu Puspa. Jadi setiap posnya itu ada nama-namanya ya. Alhamdulillah. Guys, jalan kurang lebih 30 menit
Ini di depan posko 5 sudah terlihat. Cuma memang jalannya nanjak terus. 3, 4, 5 nih nanjak terus. Kita sampai ke posko 5 nih. Posko 5 2444 mdpl Ki Berem namanya. Alhamdulillah. Pengantinnya di atas, Pak. Siapa? Aduh, nyampe finish deh. Langkah. Nih. Alhamdulillah. Pos 6 0,52 kilo meter. Ini filternya. Kalau istirahat bisa nih. Nanti jalannya ke pos 6. Guys, jalan dari pos 5 menuju ke pos 6 sama nanjak terus. Hutannya juga rindang, agak padat. Dari tadi nih nanjak terus, jadinya langkahnya dikit aja. Biar tenaga terkumpul untuk tumpuan nanjak. Allah Akbar. Agak landai guys. Bonus dikit setelah nanjak terus. Ada bonus. Guys, ini jalan kurang lebih 1 jam. Bentar lagi kita sampai ke pos 6. 45 menitan. Jam menuju nih. Kurang lebih jalan 45 menit. Tapi jalannya nanjak terus. Nih. Kita sampai ke pos 6 ya, pos terakhir ya. Pos terakhir sebelum puncak. Ini kayaknya enak tidur dulu, nanti pas sudah nanjak sini tidur. Alhamdulillah sampai. Bangun-bangun maghrib. Ini istirahat. Akhirnya lewat pos 6 kita sudah sampai guys, puncak Cikuray. Mantap. Jalannya nanjak mulu. Ini depan nih puncak. Mudah-mudahan yang jualan cuanki ada nih. Masya Allah. Nih guys, lihat belakang lautan awan. Ini kayaknya puncak yang satu lagi di sana ya. Benar. Akhirnya. Akhirnya guys sampai juga nih di puncak Cikuray 2821 mdpl. Nih di belakang ada tugunya. Warungnya lagi tutup, cuankinya tutup, jadi nggak bisa makan cuanki tertinggi di Jawa Barat. Mantap. Hutan awan dapat tuh.